Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Plus Darussalam yang kami kangeni, kami sayangi, dan kami cintai semuanya. Bagaimana keadaan kalian semuanya di rumah? Kami harapkan selalu sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan harapan kami di masa pandemi ini kita selalu tidak terlepas dari pegangan diri kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan suatu aktivitas bisa diberi kelancaran dan kemudahan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, harapan kami di semester genap ini kita sudah bisa bertatap muka. Namun apa daya, Allah Subhanahu wa taala masih belum mentakdirkan kita untuk bertemu dan bertatap muka. Namun itu tidak menjadi halangan kita dalam menggapai ilmu kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di materi kita, yakni bimbingan konseling. Dalam hal ini kami akan menyampaikan tentang memahami protokol kesehatan yang sudah sering mulai pandemi, mulai bulan Maret ini, mulai bulan Maret tahun kemarin sampai Januari ini kita selalu disibukkan dengan protokol kesehatan, harus menjaga protokol kesehatan harus dijaga dan sebagainya. Namun kita harus mengerti bagaimana sih protokol kesehatan yang perlu kita pahami itu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk itu mari kita ikuti materi kita, bimbingan konseling untuk materi memahami protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami dan sudah kita lakukan bersama. Di antaranya protokol kesehatan, yakni itu dalam ruang lingkup hidup kebiasaan yang baru, yakni tentang protokol kesehatan. Di antaranya yaitu yang pertama, jaga kebersihan tangan. Kita sering kalau kita beraktivitas dimanapun berada, bahkan sampai detik ini dianjurkan di tempat rumah-rumah masing-masing harus ada tempat-tempat untuk cuci tangan dan sebagainya. Itu yang sangat begitu urgennya atau begitu pentingnya materi tentang menjaga kebersihan tangan. Bahwa kebersihan tangan yakni bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau yang sering kita sebut dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun dan lain sebagainya. Apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor, namun apabila tangan kotor maka bersihkan menggunakan sabun. Kami ulangi lagi, bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan kita tidak terlihat kotor. Takutnya itu nanti walaupun terlihat tidak kotor, tapi ada kuman ataupun virus yang menempel di tangan kita apabila kita menyentuh atau memegang sesuatu. Makanya sering kita lihat tangan kita nggak kotor, tapi kok suruh cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer. Ya takutnya itu bahwa tangan kita dihinggapi setelah kita memegang sesuatu, ada kuman di barang tersebut ataupun ada virus, takutnya itu menempel di tangan kita. Itulah fungsinya hand sanitizer. Dan apabila tangan kotor, terlihat kotor, maka kita wajib membersihkannya menggunakan sabun atau air mengalir. Itu kalau terlihat kotor di sela-sela maupun bagian yang manapun terlihat kotor, maka kita harus wajib membersihkannya dengan sabun atau dengan air yang mengalir, seperti itu. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada.
yakni meliputi bagian dalam punggung, sela-sela dan ujung-ujung jari. Itulah cara-cara mungkin sebagian umum cara mencuci tangan, kebersihan tangan dengan standar. Itu mari kita lakukan ketika kita akan mencuci tangan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian memahami protokol kesehatan yang berikutnya. Yang kedua, hal-hal kebiasaan baru, yakni yang kedua, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih, ataupun setelah kita memegang sesuatu kita belum memberikan atau mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun, maka tolong jangan menyentuh wajah. Saya ulangi lagi, dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Karena tangan kita bisa jadi terdapat virus atau kuman yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan tadi. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni di mata, hidung, dan mulut, maka virus ataupun kuman dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa menjadi ada efek negatifnya dari kuman dan virusnya tersebut. Jadi sekali lagi, apabila kondisi tangan kita belum bersih, belum steril, pakai bahasa kesehatannya belum steril, maka tolong sebisa mungkin jangan menyentuh wajah. Tuh, karena dampaknya nanti akan berefek buruk, berefek negatif terhadap diri kita masing-masing. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk hidup kebiasaan yang baru, untuk hari ini kita cukupkan 2 materi itu saja, sementing 2 poin itu. Nanti kita bisa melanjutkan ke materi ke minggu yang berikutnya. Yang terpenting adalah walaupun kita ada poin-poin yang terkecil ataupun poin-poin yang sedikit, mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita paham tentang hal yang sudah disampaikan tadi. Dan sebagai flashback untuk materi kita, tolong ini ada tugas tentang materi yang sudah dijelaskan tadi, yakni bagaimana tanggapan kamu tentang materi yang dijelaskan di atas. Tolong dijelaskan. Itu tolong kalian jawab di buku tugas BK. Tulislah tugas tersebut di buku tugas BK, dan tugas tersebut tidak dikumpulkan, nunggu info berikutnya dalam pengumpulannya. Jadi materi BK untuk minggu ini tentang memahami protokol kesehatan, kalian tulis judulnya di buku tulis, kemudian kalian tulis soalnya dan kalian jawabkan di situ. Jelaskan, tolong dijelaskan. Namanya dijelaskan berarti tidak hanya 1-2 baris, namun ada berbaris-baris yang perlu kalian jelaskan, kalian tuangkan pikiran kalian tentang materi yang di atas tadi di buku tugas tersebut. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Dan harapan kami di masa pandemi ini, di masa belajar kita dalam daring ini, tolong jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan harus dilakukan bersama, dan harapan kita jangan lepas dari yang namanya agama, dan kita berpegang teguh terhadap agama, yakni agama Islam. Terutama kita jangan jauh-jauh kepada Allah, dan kita usahakan diri kita takarub, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apapun aktivitas kita insya Allah akan dimudahkan dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.